Oke. Bentar. Nah, ini banyak yang nanya masalah bagaimana sih kehidupan di Akpol. Bang, tingkatan di Akpol. Mana tuh? Nah, Bang, tingkatan di Akpol tuh ada berapa bulan atau berapa tahun. Jadi di Akpol tuh dalam ada 4 tingkatan. Tapi dalam tingkat 1 tuh ada 2 pangkat yang dipakai. Ada bara datar sama bara tutar. Bara datar tuh Bayangkara 2 Taruna. Terus setelah itu naik jadi Bayangkara 1 Taruna. Tapi itu dalam satu tingkatan, tingkat 1 tahun pertama. Jadi nanti pas lulus seleksi masuk Akpol itu jadi calon Bayangkara Taruna, ikut masa basis, terus jadi Bayangkara 2 Taruna, terus jadi Bayangkara 1 Taruna. Tingkat 2-nya break datar, tingkat 3-nya break tutar, tingkat 4-nya break tar. Break itu brigadir, da 2, tu itu 1 Taruna. Break tar, brigadir Taruna. Kemudian latihan fisiknya gimana bang? Latihan fisiknya biasa, kayak orang olahraga biasa. Pagi olahraga pagi, sore ada olahraga, terus malam ada olahraga sedikit, baru istirahat malam. Bang, apa aja kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi bang? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, jadi bangun pagi itu olahraga pagi. Terus habis olahraga pagi pulang, mandi bersih, makan pagi. Selesai makan pagi, apel pagi. Habis apel pagi kita berangkat kuliah. Berangkat kuliah nanti siang pulang makan siang. Sorenya olahraga sore. Terus habis olahraga pulang mandi. Sholat maghrib buat yang muslim, buat yang non muslim ibadah. Habis makan malam naik belajar sampai apel malam. Terus habis apel malam olahraga, habis olahraga istirahat. Kalau weekend ngapain aja bang? Weekend tuh Sabtu Minggu siar. Jadi kita dikasih jam siar. Nah, jam siar tuh kita bisa keluar dari Akpol, keluar dari asrama, jalan-jalan di luar, mau nonton, mau makan. Nah, di saat pesiar ini juga kita kesempatan buat megang handphone, buat ngabarin orang tua, ngabarin mungkin punya pacar, ngabarin pacar, keluarga, main HP. Ada juga yang cuma pakai buat istirahat. Terserah pokoknya di luar itu. Nanti malamnya balik lagi ke Akpol. Bang, udah makan bang? Udah. Kalau di Akpol gimana seniornya bang? Ini pasti mau nanya nih, masalah di Akpol ada kekerasan atau enggak. Di Akpol sekarang udah nggak kayak zaman dulu lagi. Jadi sekarang di Akpol semua istilahnya lebih terkontrol, semua udah dalam pengawasan karena CCTV di mana-mana. Jadi namanya kekerasan nggak ada. Terus hubungan kita sama senior tuh benar-benar seperti keluarga kandung, karena kita apa-apa ngeluhnya ke senior, kita kurang apa-apa mintanya ke senior, dan senior pasti open, selalu bantu kita, apapun kekurangan kita pasti selalu dibantu. Jadi benar-benar rasanya tuh kayak kakak kandung, kayak kakak sendiri lah. Bang, kalau alat desa itu region atau yang dipilih sama kasusnya? Tergantung, yang region ada, yang dipilih ada. Yang pasti udah jadi taruna pasti pegang alat. Bang, kalau pagi-pagi dibangunin apa bangun sendiri? Saling ngebangunin. Kalau kamu bangun duluan ya bangunin teman. Kalau temanmu udah bangun pasti kamu dibangunin. Kegiatan apa sih bang di Akpol paling banget nggak enak? Nggak ada sih kalau kegiatan nggak enak tuh, karena kamu nggak ngelaksanainnya tuh sendiri. Apapun kegiatannya pasti dilaksanakan secara bersama-sama, bareng-bareng seluruhnya. Jadi nggak ada yang rasa nggak enak karena rame gitu. Nggak ada kamu disuruh lari sendiri, teman-teman pada istirahat tidur, nggak ada. Satu lari semua, satu kegiatan semua. Jadi karena sama-sama itu makanya rasanya rame, rasanya nggak ada yang nggak enak, nggak ada yang berat itu, semua terasa ringan. Bang, izin question nih, kalau di kesatrian waktu senggang diisi apa biasanya? Ya waktu senggang biasanya namanya kegiatan mandiri. Mandiri kan berarti sendiri-sendiri, bebas gitu loh.
Yang penting tetap sesuai aturan, nggak ada pelanggaran. Kalau saya secara pribadi sih lebih pakai buat istirahat gitu. Entah mau tidur kah, mau nonton, ya yang penting istirahat lah. Bang, question itu sama. Mau izin nanya bang, untuk kuota akpol daerah NTB tahun sekarang berapa? Untuk kuota per daerah tuh pasti beda-beda dan tiap tahun berubah-berubah. Tapi biasanya sih rata-ratanya sama. Jadi bisa tanya di Polda tahun kemarin berapa, 2 tahun kemarin berapa, pasti tahun ini juga nggak lari dari situ jumlahnya. Yang cewek kalau datang tamu bulanan dapat keringanan nggak pas kegiatan jasmani dan lain-lain. Semua kegiatan sama, cewek cowok semua namanya taruna. Jadi kegiatannya sama. Bang, nanti di Akpol ada tes atau semacam ulangan gitu nggak sih? Ada, baik akademiknya itu ada semesteran, ujian-ujian semester, fisik jasmaninya juga ada. Per 3 bulan tuh kita di tes lagi kesehatan kita, jasmani kita. Sama kayak mau tes awal masuk. Bang, cara jadi stick master gimana bang? Caranya kamu harus jadi taruna dulu. Nanti udah jadi taruna pasti bakal tahu dengan sendirinya. Tapi yang intinya kamu harus tinggi. Minimal rata-rata tinggimu tuh di atas dari teman-temanmu. Saya nggak ngomong batas tinggi minimalnya tuh berapa. Intinya di dalam satu angkatanmu itu kamu tergolong yang tinggi gitu. Bang, kalau di Akpol pelajarannya tentang pelajaran SMA atau pelajaran tentang kepolisian bang? Lebih banyak tentang kepolisian sih, seperti pengantar ilmu hukum, terus hukum pidana, terus komunikasi massa, komunikasi sosial, kayak gitu-gitulah. Ceritain tentang pesiar sama jurusan-jurusan yang ada di Akpol dong bang. Jadi pesiar itu kegiatan hari Sabtu dan Minggu. Jadi saat pesiar kita bisa keluar tuh bebas, mau kemana aja bebas. Yang penting ya itu nggak ada pelanggaran di saat pesiar. Tapi biasanya tuh per daerah udah punya pos masing-masing. Pos itu rumah warga sebenarnya yang kita jadiin pos. Udah dari senior-senior dulu jadiin pos. Jadi di situ juga sekalian kita jadiin keluarga. Karena keluarga itu juga yang mau nampung kita mau makan bisa di situ, istirahat bisa, disiapin tempat buat kita. Jadi rasanya udah kayak keluarga. Di Akpol ada pelajaran MTK nggak bang? Apa matematika nih maksudnya? Matematika secara khusus buat matematika tuh nggak ada, tapi hitung-hitungan ada, statistik. Nanti tingkat 4 lah dapat pelajaran statistik. Taruni kalau latihan fisik sama kayak taruna bang? Sama. Kalau udah jadi taruna-taruni, rutinnya ngapain bang? Rutinnya ngapain itu semua sudah ada. Jadi mulai dari pagi sampai malam itu udah terjadwal. Senin sampai Minggu itu sudah terjadwal. Dari Januari sampai Desember sudah terjadwal. Dari tahun pertama sampai tahun keempat di Akpol semua sudah ada di kalender akademik. Jadi semua kegiatan rutinitasnya semua patokannya di situ. Jadi sudah jelas dari awal. Bang, kriteria mayoretnya bang. Kriteria mayoretnya intinya yang penting tinggi dulu. Kalau udah memenuhi standar tingginya di atas rata-rata dari teman-teman lain, dah sisa-sisanya itu nanti kamu pelajarin pas sudah di dalam. Biar bisa jadi anggota DC Akpol gimana bang? Jadi jelasin dulu DC ini drum corps atau drum band. Untuk jadi anggota DC ya kamu harus jadi taruna dulu pertama. Ntar udah jadi taruna pasti jadi anggota DC. Bang, kalau di Akpol bisa main HP tidak? Tidak. Selama di dalam Akpol dia selama tidak bisa. Bisanya tuh pas pesiar hari Sabtu atau hari Minggu ya bisa main di luar, di pos kah atau mau ke mall main. Tapi ada aturannya juga. Nggak boleh kita sambil jalan di mall sambil main-main HP itu nggak boleh. Main HP harus duduk, cari tempat duduk baru bisa buka HP. Saat mau nelpon pun cari tempat duduk baru nelpon. Gak ada sambil pakai seragam itu sambil jalan-jalan di mall nelpon tantang tenteng. Gak boleh, ada aturannya, semuanya ada aturan. Mulai dari gaya jalan. Nanti juga yang punya pacar gitu kan, punya rekan wanita, pacar mau jalan di mall sama pacar, ada aturannya juga. Ya karena kita pakai seragam, nggak boleh peluk-pelukan, nggak boleh pegang-pegangan tangan, nggak boleh. Tapi kalau pegang tangan dalam konteks tujuan untuk jaga, contoh di saat dia mau turun mobil, kamu pegangin tangannya turun dari mobil, nggak apa-apa. Atau di saat kayak kita mau naik eskalator, tangga eskalator, itu aturannya cewek atau rekanita kita itu harus satu trap di atas
kitanya satu trap di bawah. Mau naik, tujuannya ya kita lindungin, kita jagain. Begitu juga kalau mau turun, kamu harus satu trap di bawah, dia satu trap di atas. Sama tujuannya buat jagain, buat melindungin. Semua udah ada aturannya. Terus kayak jalan gitu kan sama pacar pakai mobil, di saat mau turun pintunya kamu bukain. Emang gitu aturannya. Jadi kamu turun duluan, bukain pintunya buat dia turun. Gitu juga dia mau naik, bukain pintu buat dia naik. Itu sebagai bentuk kita menghargai orang lain, khususnya pacar kita. Terus apa lagi ya? Makanan di Akpol itu penataan di mejanya tuh pasti paling ujung tuh ada nasi, setelah nasi ada sayur, setelah sayur ada lauk utama, setelah lauk utama ada lauk tambahan, setelah lauk tambahan ada kerupuk, terus buah. Itu wajib, pasti selalu seperti itu. Sayurnya ya macam-macam, lauknya ya ayam, ikan, daging. Gizinya pokoknya udah ketakar lah, udah diatur semua. Terus tiap pagi ada susu, ada bubur kacang hijau. Terus apa lagi ya, istirahat di Akpol jam 10 malam sudah harus istirahat. Jadi untuk persiapan buat besok, nyetrika, siapin baju, siapin sepatu, segala macam itu pokoknya selesai apel malam, selesai olahraga, persiapan buat besok. Setelah itu tidur. Saat ada kesempatan tidur udah dipakai benar-benar buat istirahat. Karena kegiatan dari pagi sampai malam itu cukup padat. Jadi kapan ada kesempatan istirahat ya istirahat. Apa lagi ya? Perkuliahan, ya kuliah di Akpol. Kelasnya ya ber-AC. Terus dosen-dosennya ada yang dari anggota Polri, ada dosen dari luar, dari Undip, UNES. Terus kalau tingkat 1, tingkat 2 itu masih ada kegiatan di luar lah, kegiatan lapangan lah istilahnya. Sar darat, sar laut, pramuka, terus lat ganda tingkat cabatar itu. Nanti udah tingkat 3, tingkat 4 udah mulai fokus ke pelajaran teori di kelas. Tapi tetap tiap angkatan ada latihan kerja. Jadi latihan kerja itu kita ke wilayah. Selama 1 bulan kita di wilayah buat pelajari prakteknya seperti apa. Teori yang sudah kita terima kita sesuaikan dengan praktek yang ada di lapangan itu seperti apa. Kan pasti masalah teori sama praktek tuh belum tentu sama, kan ada yang beda. Di situ kita pelajarin, oh ternyata ini bedanya di sini, ini ternyata nggak sesuai dengan teori. Berarti yang namanya teori kan berarti yang sesuai dengan ketentuan, dengan aturan yang berlaku. Jadi oh ini yang masih salah, itu jadi bahan pelajaran buat kita yang nanti setelah kita lulus bisa kita terapkan yang benar tuh seperti apa, yang sesuai ketentuan, sesuai dengan aturan tuh yang seperti apa. Terus apalagi ya, intinya pokoknya selama pendidikan di Akpol selama 4 tahun, seluruh namanya perlengkapan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu nggak ada yang dibeli, nggak ada yang kamu keluarin duit buat nyari belinya. Semua udah dibagi, semua pembagian dinas, semua kamu dapat secara gratis. Mulai dari baju, atribut-atribut, sepatu, kaos kaki, daleman, topi, pet, semuanya pokoknya dapat pembagian setiap 6 bulan ya. Terus mungkin itu saja dulu. Yang penting satu yang harus kamu pegang dan ingat terus, mungkin yang lagi persiapan, secara nggak langsung kamu bisa masuk Akpol berkat dari usahamu, kamu bisa diterima di Akademi Kepolisian. Pasti kamu mengurangi beban dari orang tua. Kalau kamu kuliah, kita bandingin sama kalau kita kuliah ya. Kuliah tuh tiap bulan bayar SPP, tiap bulan bayar uang kos, tiap bulan bayar uang makan, ongkos, laundry lah, uang bensin atau uang angkot. Udah berapa juta tiap bulan, berapa juta tiap tahun, berapa puluh juta sampai kita lulus. Tapi kalau kita ada di Akpol, makan gratis, baju semua dibagi,
sama sekali nggak ada kita keluarin duit, malah kita dapat duit per bulan. Dapatnya tuh tingkat 4 250.000, lumayan lah buat kita uang-uang jajan, uang makan, uang taksi. Jadi dengan sendirinya pasti kita udah bantu orang tua kita nekan biaya, nekan pengeluaran orang tua, dan kiranya itu bisa jadi apa ya, kita bisa meringankan beban orang tua lah. Itu yang harus kita ingat. Jadi mudah-mudahan itu bisa juga jadi motivasi buat kalian agar tambah semangat buat persiapannya. Ini sudah mau masuk ke pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan jangan lupa banyak konsumsi air mineral, terus susu Bear Brand kalau bisa, terus istirahatnya yang cukup, sama makannya dijaga. Makan tuh maksudnya yang berlemak, kolesterol, karena nanti namanya pemeriksaan kesehatan tuh semua dicek, mulai dari gula darah, urin. Kalau kita banyak konsumsi air putih, air mineral, pasti urin kita tuh jernih. Nanti mudah-mudahan juga hasilnya bagus gitu loh, gak ada masalah. Oke, mudah-mudahan bantu lah. Yo, yang Catar 2017 semangat. Mudah-mudahan tahun-tahun depan kalian yang bagi-bagi informasi kayak gini. Ya, bye-bye.